Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah perihal zakat. Di sini saya akan membahas tentang masalah zakat emas, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat fitrah, dan pembagian zakat itu sendiri. Oke, mari saja kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas ini ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai 1 tahun atau haulnya, maka darinya wajib menjakatinya 5 dirham. Dan untuk emas itu sendiri Anda tidak wajib untuk menjakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib bagi kita untuk mengeluarkan setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai presentasinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat emas dan perak yang wajib kita zakati. Setelah mengetahui tentang kewajiban zakat emas dan perak, lalu selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja syarat emas dan perak yang wajib kita zakati. Adapun detailnya sebagai berikut. 1. Kepemilikan sendiri, yang artinya atas emas tersebut dimiliki secara sempurna dan secara sah, bukan peminjaman atau milik orang lain. Yang kedua, sampai batas haulnya, artinya emas tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Oke, yang ketiga, sampai nisabnya, yang artinya emas yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dijakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram. Oke, mari kita nisab dan cara menghitung zakat emas itu sendiri. Zakat emas diwajibkan dikenakan dengan jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram, mengikuti harga jual beli pasaran yang ada di pasar emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya ialah 2,5% dan perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas atau perak. Cara menghitungnya itu seperti 2,5% jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, ketika Bapak Fulan memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram atau melebihi nisab, maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas saat ini. Hendak ingin menunaikan zakat misalnya 800.000 per gram, maka 100 gram senilai dengan 880.000 gram. 80 juta gram. Zakat emas yang perlu Bapak Fulan tunaikan adalah 2,5% kali 80 juta, yaitu sama dengan 2 juta rupiah. Oke, mari kita masuk ke bab zakat tanaman dan buah-buahan. Zakat tanaman dan buah-buahan
termasuk ke dalam kategori zakat pertanian yang dikenakan pada hasil panen tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. Zakat tanaman sendiri diberikan setelah panen telah dilakukan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Syarat zakat tanaman: ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menghitung dan membayar zakat tanaman. Berikut ini adalah beberapa syarat tersebut. 1. Lagi-lagi adalah pemilik. Zakat tanaman hanya diberikan oleh pemilik tanah yang memiliki tanaman yang dihitung zakatnya. Jika tanah tersebut disewa, maka zakat akan ditanggungkan kepada pemiliknya. Yang kedua, modal dasar. Modal membangun kita dalam melakukan pertanian tersebut. Pertama, zakat tanaman dikenakan jika modal dasar atau biaya yang dikeluarkan untuk menanam tanaman tersebut mencukupi. Jumlah modal dasar ini dapat bervariasi tergantung dari jenis tanaman yang ditanami. Yang ketiga, hasil panen. Zakat tanaman hanya dikenakan pada hasil panen yang sudah dipanen dan telah digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing sendiri-sendiri. Jika hasil panen belum dipanen atau belum digunakan, maka zakat belum dikenakan. Yang keempat, jumlah tanaman. Jumlah tanaman yang dikenakan zakat harus mencapai batas yang tertentu yang telah ditentukan. Setiap jenis tanaman memiliki batas jumlah tanaman yang berbeda-beda. Untuk menghitung zakat tanaman sendiri, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. 1. Menentukan jenis tanaman. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menentukan jenis tanaman yang akan dihitung zakatnya. Setiap jenis tanaman memiliki presentasi zakat yang berbeda-beda. Yang kedua, menghitung hasil panen. Menghitung jumlah produk atau hasil panen yang telah dipanen dan telah digunakan. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah yang akan dikenakan zakat. Yang ketiga, menghitung zakat. Menghitung zakat dengan menggunakan presentasi yang telah ditentukan oleh agama, bukan sembarang tentuan, bukan kita yang menentukan, tetapi ini sudah ditentukan oleh agama. Presentasi zakat yang bisa digunakan untuk zakat tanaman adalah 2,5% dari total hasil panen tersebut. Yang keempat, membayar zakat. Setelah zakat dihitung, pemilik tanaman harus membayar zakat tersebut kepada yang berhak yang menerimanya, seperti fakir miskin atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah zakat tanaman harus dibayar setiap kali panen itu dilakukan? Oh, tentu tidak, ya, tentu tidak, teman-teman. Zakat tanaman hanya dikenakan sekali setiap panen, setelah panen dilakukan dan hasil panen sudah digunakan. Barulah kita membayar zakat tersebut. Apa konsekuensi jika kita tidak membayar zakat tanaman? Jika kita tidak membayar zakat tanaman, maka seseorang akan berdosa dan mungkin akan berdampak pada kehidupan spiritual dan materialnya. Karena zakat adalah hal yang wajib untuk membayarnya. Membayar zakat tanaman merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kesimpulannya, zakat tanaman dan buah-buahan merupakan bagian dari zakat pertanian yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah jenis zakat yang berupa aset atau harta yang diperjualbelikan. Hukum dari zakat perniagaan sendiri mengacu pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk mengetahui lebih lengkap informasi seputar zakat perniagaan atau zakat perdagangan, Anda bisa menyimak informasi di bawah ini. Yang pertama, apakah itu zakat perniagaan? Apa itu zakat perniagaan? Dalam prakteknya, orang yang perlu mengeluarkan zakat perniagaan adalah mereka dengan keuntungan dari kegiatan jual beli harta atau aset.
Secara umum, jenis zakat ini dikenakan pada aset perdagangan yang dimiliki atau dikelola oleh individu maupun perusahaan. Zakat ini berbeda dengan zakat fitrah yang dikeluarkan dari harta dagang. Zakat perniagaan adalah zakat yang berasal dari aset usaha dikurangi utang jangka pendek. Dalam hal ini pinjaman yang dimaksud perlu dilunasi dalam waktu 1 tahun. Harta yang termasuk dalam zakat perniagaan adalah semua usaha yang melibatkan aktivitas jual beli, misalnya pertokoan berwujud grosir dan retail. Dalam hitungannya terdapat 3 elemen yang perlu kita catat, yaitu modal, aktivitas lancar, dan utang. Syarat-syarat zakat perniagaan. Layaknya tipe zakat lainnya, terdapat syarat zakat perniagaan yang perlu dipenuhi oleh pemilik harta. Untuk mengeluarkan zakat perdagangan atau perniagaan, Anda perlu memiliki aset jual beli yang menghasilkan keuntungan. Adapun beberapa ketentuan zakat perniagaan adalah: 1. Usaha telah berjalan selama 1 tahun. Kalau belum berjalan selama 1 tahun berarti belum sempurna syaratnya. Yang kedua, harta merupakan gabungan dari perdagangan awal dan akhir. Yang ketiga, nisab zakat perniagaan adalah sejumlah 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Besar kadar zakat adalah 2,5%. Zakat dapat berupa barang atau uang, dikenakan kepada pemilik usaha dengan maupun perseroan. Keempat, pembagian zakat dilakukan kepada anggota perusahaan yang beragama Islam dulu sebelum dibagikan kepada pihak berserikat apabila semua anggota yang Islam telah mendapatkan zakat bagian tersebut. Yang terakhir, zakat dikeluarkan oleh anggota perseroan yang beragama Muslim apabila jumlahnya lebih dari nisab dan terdapat anggota non-Muslim. Cara menghitung zakat perniagaan. Setelah mengetahui apa itu zakat perniagaan, syarat dan contohnya, Anda perlu memahami cara menghitungnya dengan tepat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, zakat perniagaan memiliki 3 elemen penting, yaitu modal, aktivitas lancar, dan utang. Modal dagang mencakup seluruh harta yang berkontribusi dalam kegiatan perniagaan selama 1 tahun pembukuan. Aktivitas lancar terdiri dari laba dan piutang dagang yang menambah keuntungan. Utang adalah pinjaman yang digunakan untuk mendorong proses perniagaan. Rumus perhitungan zakat perniagaan adalah zakat perniagaan sama dengan dalam kurung modal dagang plus aktivitas lancar kurang utang modal kali 2,5%. Perlu diingat bahwa modal investasi seperti bangunan dan tanah tidak termasuk harta yang wajib dizakatkan. Oke, kita masuk ke bab berikutnya, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu dari jenis zakat yang wajib kita keluarkan di bulan Ramadan oleh setiap individu yang merdeka dan mampu serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat sendiri telah menjadi salah satu bagian dari rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat untuk menjadi salah satu pilar agama. Kita sebagai umat muslim wajib untuk selalu membayar zakat, terutama zakat fitrah. Pengertian dan tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tanpa zakat fitrah, puasa kita tidak lengkap. Sebagaimana dalam hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amirtu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika a'samu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 25, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 22. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah.
menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa saja sih syarat muzakki zakat fitrah itu? Sebelum mengeluarkan zakat fitrah, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Persyaratan di atas merupakan syarat-syarat untuk orang yang wajib zakat fitrah. Ada juga syarat bagi orang-orang yang tidak wajib zakat fitrah, yaitu 1. Orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Ketika seseorang meninggal pada hari akhir di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan, yaitu anak kecil, anak bayi yang baru lahir ketika saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Yang ketiga, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan, ketika seorang mualaf mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, dan ketika waktu itu sudah terbenamnya waktu matahari di bulan Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah tersebut. Yang keempat, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kapan waktu zakat fitrah itu harus kita keluarkan? Yang pertama ada waktu harus. Waktu harus ini dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol, waktu yang paling diutamakan setelah sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum memulainya sholat Idul Fitri, yaitu berarti ketika engkau membayar zakat fitrah dalam keadaan sudah sholat subuh dan belum menunaikan sholat Idul Fitri. Waktu makruh atau waktu yang samar-samar untuk kita tidak boleh membayar zakat, dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Waktu ini waktu yang makruh, karena sebaiknya kita membayar zakat fitrah itu di awal waktu, yaitu waktu-waktu yang tadi yang telah saya sebutkan, waktu afdal, waktu wajib, waktu harus. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah waktu haram, setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Maka semua orang wajib atau tidak boleh lagi untuk membayar zakat fitrah tersebut. Jika Anda termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ada baiknya sahabat zakat mengeluarkannya pada waktu yang tepat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Lalu siapa saja sih 8 golongan orang-orang penerima zakat fitrah? Dalam Islam, zakat fitrah hukumnya wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Para muzaki mesti memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri berfungsi sebagai pembersih dosa-dosa manusia selama Ramadan, sekaligus penyempurna puasa bagi muzaki. Lantas, siapa sajakah 8 golongan penerima zakat fitrah? Bagaimana cara pembagian zakat fitrah? Simak. Daftar 8 orang atau 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Yaitu adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Yang kedua, orang miskin. Orang miskin termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki penghidupan yang cukup dan dalam keadaan kekurangan. Dalam madhab Imam Syafi'i berpandangan bahwa orang miskin ialah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hingga lebih dari setengah tetapi masih kekurangan. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang-orang yang bertugas sebagai panitia zakat fitrah, orang-orang yang mengurusi segala proses terselenggaranya zakat fitrah. Mu'alaf adalah orang yang memiliki kemungkinan masuk Islam atau baru memeluk agama Islam. Ia termasuk salah satu dari 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Yang kelima, budak. Budak juga termasuk pihak yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Namun pada zaman ini secara aturan tidak ada lagi sistematik budak-budak. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam berbagai bentuk seperti dakwah, jihad dan sebagainya. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Berapa sih persentase pembagian zakat fitrah? Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sebanyak 1 sya'. Persentase pembagian zakat fitrah dapat diwujudkan uang, yang penting dengan besaran setara. Mengacu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Tata cara pembagian zakat fitrah dan asnaf. Waktu pembagian zakat fitrah yang paling utama adalah setelah subuh, sebelum seseorang muslim berangkat salat Idul Fitri sampai pelaksanaan salat tersebut. Di samping itu, terdapat waktu-waktu lain pembagian zakat fitrah yang hukumnya mubah, wajib, makruh hingga haram. Lalu bagaimanakah cara pembagian zakat fitrah? Cara pembagian zakat fitrah yang benar harus dibuat sama rata sesuai kondisi wilayah tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi melalui Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, dijelaskan wajib menyamakan bagian di antara golongan-golongan mustahik zakat, orang-orang yang menerima zakat. Jika dalam wilayah tersebut ditemukan 8 asnaf, 8 golongan pembagian untuk 8 asnaf tersebut, maka dibagi 8 untuk golongan tersebut. Jika yang ditemukan adalah 5 asnaf, maka pembagian itu dibagi dengan 5 golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut. Namun minimal ada 3 orang dari masing-masing golongan tersebut, tidak diperbolehkan melebihkan satu golongan atas yang lain. Sementara itu, menurut fatwa MUI Jakarta terkait tata cara pembagian zakat kepada para mustahik, merujuk pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, jika tidak harus dibagikan kepada 8 asnaf di atas secara merata. Taib, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya dan Anda, kita sama-sama belajar dalam kajian seperti ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari diri saya, karena itu datangnya dari diri saya, bukan dari Tuhan yang menciptakan saya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.